Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GeoC Level 2. Kali ini di GeoC Level 2 saya akan bahas tentang hukum dasar kimia ya. Kenapa penting mempelajari hukum dasar kimia? Sebelum kita mempelajari aspek kualitatif dan kuantitatif yang lebih dalam di ilmu kimia, kalian harus menguasai yang namanya hukum dasar kimia. Oke? Nah, ada apa aja dalam hukum dasar kimia yang akan kita bahas? Kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama itu hukum kekekalan massa. Yang kedua hukum perbandingan tetap. Yang ketiga itu hukum kelipatan berganda. Yang keempat itu adalah hukum perbandingan volume. Terus yang terakhir itu hipotesis Avogadro. Nah, di part pertama ini kita akan bahas tentang hukum kekekalan massa. Oke? Hukum kekekalan massa. Apa sih hukum kekekalan massa itu? Apakah sudah mulai terbayang kekekalan massa dari kata-katanya ya? Oke, lanjut. Nah, sini saya punya gambar. Nah, hukum kekekalan massa ini dicetuskan oleh Lavoisier ya, Lavoisier. Nah, ini yang mencetuskan pertama kali ya. Terus kita perhatikan gambar yang ada di sini ya. Nah, apa yang terjadi pada gambar ini? Ya, betul sekali. Ini sedang membakar ya. Ya, seseorang sedang membakar. Apa yang dibakar? Karena kayu. Oke, kita anggap ini kayu yang dibakar. Di kimia, jika ada dibakar atau kalian mereaksikan dengan cara membakarnya, artinya kita tambahkan atau direaksikan dengan oksigen. Oke? Jadi si kayu ini kita reaksikan dengan oksigen. Nah, apa yang dihasilkan? Di sini yang dihasilkan katanya yang pertama ada karbon dioksida. Oke, karbon dioksida dan uap air. Oke, uap air berarti ada 2O. Oke. Terakhir ada arang ya. Arang itu kita lambangnya itu karbon ya. Arang itu karbon. Oke, padat. Nah, kata simpelnya Lavoisier mengatakan hukum kekekalan massa itu jika kita di sini itu kita punya ininya itu setengah kilo ya, misalkan kayunya setengah kilo, terus oksigennya itu misalnya setengah kilo, dan kita anggap ini habis terbakar ya, sempurna ya. Habis terbakar, habis. Nah, kita anggap ini habis yang di sebelah kirinya, maka total kalau kita jumlahkan CO2 beratnya ya, H2O dan C-nya itu harus 1 kg. Karena ini setengah tambah setengah berarti 1 kg. Oke? Nah, itu simpelnya ya. Jadi simpelnya Lavoisier itu kalau kita bakar misalkan kayu bakar setengah kilo, terus kepake oksigennya itu setengah kilo, dan hasil CO2, H2O dan karbonnya dalam bentuk arang ini ketika dijumlahkan harus 1 kilo juga. Oke, itu simpelnya ya. Sebelum saya lanjutkan lebih rinci tentang hukum kekekalan massa, nah, kalian bertemu dengan yang namanya di sini itu persamaan reaksi. Oke. Persamaan reaksi. Setiap kalian mencampurkan sesuatu zat A tambah zat B, itu akan ada persamaan reaksinya. Oke? Jika mereka bereaksi. Nah, saya akan bahas lebih lanjut tentang persamaan reaksi dulu biar kalian memahami. Ketika kita lanjut ke mol nanti kuantitatifnya ya, stoikiometri, kan harus memahami dulu persamaan reaksi. Oke. Nah, di sini saya punya contoh persamaan reaksi. Persamaan reaksinya itu ada NH3 gas ya, H2O liquid ya,
direaksikan ya, NH3 direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan NH4OH aqueous ya. Nah, NH4OH ini kalau kita perhatikan di sini ada tanda plus, artinya dia si zat NH3 direaksikan dengan H2O. Oke? Terus tanda panah ini menghasilkan, ini proses lah ya, atau kita sebut menghasilkan. Kalau dibacanya itu ya, menghasilkan, ini adalah produknya NH4OH. Jadi kalau kita membaca suatu persamaan reaksi kimia itu adalah seperti ini. NH3 gas ditambah atau direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan produk yaitu NH4OH aqueous ya, atau larutan. Oke? Seperti itu. Nah, kita akan breakdown lagi, kita akan pelajari lebih rinci lagi tentang persamaan reaksi kimia ini ya. Jadi ada apa aja dalam persamaan reaksi kimia? Oke. Yang pertama itu ada reaktan dan produk. Sebelah kiri, kalau tanda panahnya itu tidak bolak-balik, ya, jadi searah doang, itu berarti sebelum tanda panah itu adalah reaktan. Berarti ini adalah reaktan. Ini adalah reaktan. Sedangkan setelah tanda panah, ini kan tanda panahnya ke kanan, berarti yang sebelumnya itu sebelah kiri ya. Oke. Berarti yang sebelah kanannya adalah produk. Nah, ini produk. Oke, apa itu reaktan? Reaktan adalah zat-zat yang akan direaksikan. Ya. Terus apa itu produk? Produk itu hasil reaksinya. Jadi hasil reaksi dari reaktannya. Apa sih yang dihasilkan produknya? Di sini adalah NH4OH. Yang kedua adalah koefisien zat. Apa itu koefisien zat? Nah, kita bisa simpelkan koefisien zat itu adalah jumlah zatnya. Jumlah zat. Oke. Ada di mana? Nah, NH3 ini memiliki koefisien 1. Di sini kalau tidak dituliskan berarti dia koefisiennya 1. Jadi NH3 segini nih, NH3 itu ada 1 NH3 jika tidak dituliskan ya koefisiennya. Ini H2O, di sini itu ada 1 H2O juga. Di sini ada 1 NH4OH. Ini ingat ya, NH4OH semuanya ya. Zatnya, berarti kan di sini ada 3 zat ya, NH3, H2O, dan NH4OH. Oke, jumlah zat NH3-nya karena tidak ada, biasanya tidak ditulis satu itu ya. Jadi di sini nggak ditulis 1 NH3, tidak perlu ya. Berarti NH3 di sini adalah jumlahnya 1, H2O-nya juga 1, NH4OH juga 1. Nanti saya beri contoh yang jumlah zatnya lebih dari 1, oke? Yang ketiga, kita akan bahas tentang fasa zat. Nah, fasa zat itu ada beberapa nih. Fasa zat itu posisinya ada di, nah, setelah zatnya di bawah ini ya. NH3 itu gas. Nah, di sini fasanya gas. Gas itu disingkat dengan G kecil, oke? Terus H2O itu liquid. Nah, ini liquid. Oke. Liquid itu disingkat L kecil. Oke. Sedangkan kalau misalkan aqueous atau larutan itu aki. Nah, singkatnya kayak gini ya. Yang terakhir ada solid. Solid atau padatan. S. Nah, ini padatan bolehlah. Padatan itu S, oke? Solid. Jadi ada di sini kita mengenal 4 fasa zat ya, yaitu gas, liquid, larutan, dan solid. Oke. Ingat di persamaan reaksi kimia, nah persamaan reaksi ini kita harus menuliskan
fasanya. Jika kita tidak menuliskan fasanya, itu akan membingungkan seorang peneliti. Nah, ini tuh reaksinya gimana sih kalau misalkan ingin mengikuti atau ingin meniru percobaan ini gitu kan ya. Karena ini menggambarkan suatu percobaan, oke? Jika kita tidak cantumkan zatnya, itu akan membingungkan peneliti lain jika ingin melakukan percobaan yang sama, oke? Nah, yang keempat yang yaitu adalah kesetaraan reaksi. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut di hukum kekekalan massa Lavoisier, ya. Nah, jadi tidak hanya tentang melulu membahas tentang massa suatu zat ya, sebelum dan setelahnya harus sama. Lavoisier ini menjelaskan juga persamaan reaksinya ya, yaitu tentang kesetaraan reaksi. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi apa itu hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Lavoisier ya? Jadi Lavoisier itu mencetuskan bahwa dalam reaksi kimia, ingat ya, dalam reaksi kimia berarti persamaan reaksi kita termasuk ya. Oke. Jumlah massa zat yang bereaksi sama dengan jumlah massa produk yang terbentuk. Itu seperti contoh yang saya sebutkan tadi di awal yang tentang pembakaran kayu. Oke. Nah, yang kedua, jumlah atom-atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. Nah, ini yang kita sebut dengan kesetaraan reaksi, ya, kesetaraan reaksi. Oke, jadi suatu reaksi itu harus setara. Oke, baru kita bisa aplikasikan ke kuantitatifnya, nanti perhitungan mol atau perhitungan apapun itu volume kayak gitu. Jadi suatu persamaan reaksinya itu harus setara dulu. Nah, ini adalah mengikuti hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Oke. Terus massa setiap atom reaksi, yaitu reaktan, sama dengan massa setiap atom produk reaksi. Jadi kalau kita hitung di kimia itu bisa kita hitung suatu reaksi A tambah B menjadi C misalnya. Nah, setiap A, B, C-nya itu bisa kita hitung satu persatu atomnya itu ya. Oke. Massa total zat reaktan yaitu sama dengan massa total zat produk. Nah, itu hampir mirip dengan ini, hanya di sini itu per zatnya, di sini massa totalnya gitu ya. Oke. Yang akan kita bahas hari ini lebih dalam yaitu tentang yang kedua ini nih. Nah, jumlah atom-atom sebelum reaksi itu harus sama dengan jumlah atom-atom sudah reaksi, yaitu kesetaraan reaksi atau penyetaraan persamaan reaksi kimia. Oke, sorry ini persamaan reaksi ya. Persamaan. Oke, yang kita bahas itu hari ini adalah poin yang kedua ini ya. Mengenai poin yang pertama, yang ketiga dan keempat itu kita akan bahas di konsep mol nanti ya. Oke, ini yang penting ya. Yang pertama dasarnya dulu ya, karena ini jembatan dari kesemua halnya itu ya. Kalian harus pahami ini. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, aplikasi pada persamaan reaksi kimia yang tadi yang poin kedua ya. Di sini kita punya CH4 gas ya, ditambah oksigen yang berjumlah 2. Nah, ini koefisiennya ya, berarti ya. Ini koefisien O2. Koefisien O2 itu 2, oke. Gas ya, ini direaksikan menghasilkan karbon dioksida. Ini koefisiennya berapa? Karena tidak ditulis berarti ini 1 ya koefisiennya. Ini juga 1 ya koefisiennya ya. Oke. Terus selain CO2 dihasilkan juga koefisien. Nah, ini nih 2H2O. Oke. 2H2O berarti koefisiennya 2. Oke, atau artinya ada 2 molekul H2O yang dihasilkan. Oke. 2 molekul H2O, bukan si H-nya aja ya, tapi H2O semua ya. Oke. Nah,
yang harus kalian perhatikan mengenai hukum kekekalan massa dari Lavoisier, mari kita perhatikan pertanyaan di bawah ini. Apakah persamaan reaksi di atas memenuhi hukum kekekalan massa Lavoisier? Nah, mari kita buktikan. Kata Lavoisier, jumlah atom-atom di reaktan harus sama dengan jumlah atom-atom produk. Ya, tadi yang poin kedua ya. Oke, mari kita hitung. Jumlah atom C di reaktan, bentar ya. Ini produk, saya pisah dulu. Ya, ini reaktan. Ini saya rincikan ya. Kalau nanti kalian kalau sudah paham, tidak perlu kayak gini cara memeriksa persamaan reaksi itu sudah setara atau belum ya. Oke, kita cek atom C yang di produk ya. Produk itu ini ya. Oke, produknya itu ada 1. Oke, ada lagi nggak C-nya? Ada cuma 1. Ini C-nya cuma 1 ya. Berarti di produk cuma 1. Di reaktan C-nya ada berapa? Di reaktan juga ada 1. Oke. Di reaktan juga ada 1. Oke. Terus kita ke H. Nah, ini H ya. H di produk. Oke. H di produk ada 4. Nah, kok bisa 4, Pak? Di sini kan H2 gitu kan ya. Jadi kayak gini ya. Kalau misalkan kita punya 2H2O seperti ini, si koefisien si H2O ini milik semua atom dalam H2O. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi koefisien ini milik si atom-atom dalam H2O. Begitupun koefisien dalam O2 ini ya. Begitupun koefisien dalam CO2 kayak gini ya. Jadi kalau kita breakdown 2H2O ini, berarti ada 4H dan 2O seperti itu. Dalam H2O ini ada 4H dan 2O. Kenapa bisa kayak gitu? 2 kali 2 berarti 4. 2 kali 1, ini kan 1 kan O-nya ya. Oke, berarti ada 2O. Kayak gitu ya. Oke, berarti di produk H-nya ada 4. Di reaktan, ini reaktan ya, ingat di sebelah kiri itu reaktan itu adalah sama 4 juga. Oke, sejauh ini setara, artinya sama jumlah atom sebelah kiri dan kanannya ya, atau di reaktan dan produknya. Oke. Terus di reaktan kita punya O. Nah, di sini O. O ya. Di reaktan berarti ada berapa nih O-nya? Di sini O2. Karena koefisiennya 2, berarti jumlah O-nya itu ada 4O. Oke, 4O. Berarti O-nya ada 4. Sedangkan di produk, O-nya ada berapa ini? 2, tadi kan 2 ya. 2 kali 1, ini 2 kali 1. 2, berarti kan ya, ditambah ini 1 kali 2. O-nya ada 2 nih, O2 ya. Oke, berarti sama. Totalnya 4. Oh, ternyata persamaan reaksi di atas itu memenuhi hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Oh, ini sudah setara. Ini berarti setara kalau seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke contoh selanjutnya. Nah, apakah persamaan reaksi di bawah ini memenuhi hukum kekekalan massa? Oke, mari kita cek. Nah, itu kan ketika saya breakdown satu-satu ya. Nah, sekarang saya coba cara yang lebih cepatnya ya. Oke. Kita cek. Nah, ini Na ya, sebelah kiri ada 1. Ya, ini ya. 1, sedangkan Na sebelah kanan berarti ada 2. Oh, ini belum setara. Oke. Belum setara. Oke. Nah, ini belum setara. Ini belum. Nah, kita akan setarakan. Bagaimana caranya akan saya jelaskan. Nah, kita cek lagi yang ini ya. Na yang di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Oke. H di sebelah kiri 1. Ini kan 1 ya. Sedangkan H di sebelah kanan 2. Oh, ini juga belum setara. Kita akan setarakan nanti ya. Oke. Kita cek yang ini. N2-nya, N-nya itu ada 2.
sedangkan di sini 1. Ayo lo. Terus H di sini 2, di sini 3. Ini juga belum setara. Mari kita setarakan ketiga persamaan reaksi ini ya. Oke. Yang pertama tadi ada apa? NaOH ditambah H2SO4 ya. NaOH ya. Ini tuh aqueous tambah H2SO4 aqueous. O4 aqueous. Oke. Menjadi tadi teh Na2SO4. Nah, Na2SO4 tambah H2O. Oke. Nah, ini namanya reaksi penggaraman ya. Oke, nanti kalian akan pelajari kelas 11. Nah, cara menyetarakannya itu adalah, coba perhatikan. Di sini Na-nya 1. Di sini 2 tadi ya. Kita setarakan dengan menambah atau mengalihkan koefisien ini kan 1 ya. Supaya jadi 2 berarti ini dikali 2. Oke? Oke, jadi ada 2 NaOH sekarang ya. Nah, sekarang kita cek nih si H-nya atau si O-nya dulu deh, si O-nya. Di sini O-nya itu ada ini kan Na-nya udah sama nih. O-nya di sini 2 kali 1, O-nya ada 2. Di sini ditambah O-nya ada 4, tambah 4 berarti ini kan 4 ya O-nya. Berarti 6 totalnya. Di sini ada O-nya ada 4 juga. O-nya ada 4. Nah, sedangkan di sini tambah 1 5. Oh, berarti di sini cuma kurang 1. Ya. Kurang 1 nih. Kurang 1 ya. Oke. O-nya enggak setara. Kita cek H-nya. H-nya di sini 2 kali 1, berarti H-nya itu ada 2. H di sini juga ada 2, berarti 4 ya. Totalnya 4 ya. Terus H yang di sini cuma 2 ya. H di sini cuma 2. Oke, kalau gitu kita kalikan koefisien ini kan 1 ya. Supaya jadi sama 4, berarti ini kali 2. Oke. Akhirnya si H-nya itu jadi 4 juga. Kayak gitu. Oke? Jadi 4 juga. Nah, uniknya ya persamaan kimia itu apa ya? Sebagian besar kalau misalkan ya, kebanyakan kalau misalkan hanya setara, si O-nya pasti setara juga. Mari kita cek lagi O-nya. Di sini kan jadi 2 kali 2 kan. 2 kan ditambah 4. Oh, ini jadi 2. Nah, totalnya 6. Jadi setara kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada persamaan reaksi apa lagi? Nah, yang kedua ini juga belum ya. Belum setara. Yang kedua ini kita punya HCl ditambah Na. Oh, kebalik ya. Sorry. Kebalik. Kita punya Na padat ditambah HCl. HCl larutan atau aqueous menghasilkan NaCl aqueous ditambah gas H2. Ini gas ya, Oke, lanjut. Na-nya di sini ada 1 ya. Oke, di reaktan Na-nya 1. Sedangkan di produk Na-nya 1 juga ya. 1 juga. Oke. Terus H-nya di sini ada 1. Oke. Hanya 1, sedangkan di sini 2. Oh, berarti yang di sini kita kali 2. Ceng. Nah, kita kali 2. Oke. Sekarang H-nya jadi sama. Oke, 2H, H2. Sekarang kita cek Cl-nya.
Cl-nya di sini ada 2. Cl-nya 2. Nih, Cl-nya 2 nih. Oke. 2 kali 1 nih, karena koefisiennya 2 berarti 2 kali 1 jumlahnya 2 semuanya ya. Sedangkan di sini 1. Apa yang harus kita lakukan? Koefisiennya kita kali 2. Nah, 2 kali 1 berarti ini 2 NaCl. Oke. Nah, berarti NaCl yang di sebelah kanan atau produk juga jadi 2. Tapi kalau kita perhatikan si Na-nya jadi 2. Ini kan ya, asalnya 1 jadi 2. Oke. Nah, berarti Na yang di sini juga harus dikali 2. Kayak gitu. Berarti total atau persamaan reaksi yang setaranya itu adalah 2Na solid ditambah 2HCl aqueous atau larutan ditambah 2NaCl ini aqueous. Oke. Sebentar ya, saya pindahin dulu ini. Aqueous ditambah H2 gas. Oke. Sorry. Nah, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir N2 H2 NH3. Oke. Persamaan reaksi yang terakhir kita akan menyetarakan N2 gas ditambah H2 gas. Oke. H2 oke. Menjadi NH3 gas. Oke. NH3 gas. Terus mari kita cek. N di sini atau di sebelah kiri atau reaktan itu jumlahnya 2. Sedangkan N yang di sebelah kanan itu jumlahnya 1. Terus harus apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kali 2 koefisiennya. Oke, berarti ini dikali 2. 2 sama dong berarti sekarang ya. Oke. Yang N-nya udah setara, yang H-nya kita cek. Ini H2, H-nya di sebelah kiri, H-nya sebelah kiri 2. Sedangkan di sebelah kanan, lihat nih, di sebelah kanan H-nya berapa? Nih, 3 dikali koefisiennya 2, berarti 6. Oke, supaya sama-sama 6 di sebelah kiri itu harus dikali 3. Nah, berarti 6. Oh, berarti ini dikali koefisiennya 3. Berarti persamaan reaksi yang setara itu adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 seperti itu ya. Ini gas semua ya. Oke. Kayak gitu ya. Jangan lupa tulis fasanya. Kalau tidak ditulis berarti salah. Nanti Bapak akan berikan latihan soal, kalian kerjakan. Jika ada masalah tentang pengiriman tugasnya, silakan WA saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.